Jadi Bapak Ibu sekalian semuanya, perkenalkan saya Dimas Aditya Nugraha. Ini akun Instagram saya. Silakan kalau mau di follow ya, komen, like, dan subscribe. Siap. Saya kebetulan saya sama di Kominfo juga. Oh, harus pakai ini. Oke. Saya di Kominfo juga. Kebetulan kalau di Kominfo saya di Kasubdit Audio, Visual, dan Media Sosial. Jadi di Kominfo itu ada sebutannya, 3 core bisnisnya ya. Pertama telekomunikasi, terus kemudian yang keduanya tentang internet, kira-kira gitu. Yang ketiganya tentang komunikasinya. Komunikasi itu fokusnya ke government public relation atau kehumasan pemerintah. Jadi ada Direktorat Pengelolaan Media. Kami ngelola macam-macam media ya, mulai dari indonesia.go.id. Tadinya itu sebenarnya punya sekretariat negara, tapi dikelola yang ngelola oleh Kominfo. Terus kemudian ada di sini salah satunya adalah indonesiabaik.id. Ada GPR TV juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang pasang internet parabola, kita ada juga di satelit Telkom. Ada TV juga yang dikelola sama pemerintah. Isinya apa? Tentu saja program sama kebijakan pemerintah. Termasuk ini. Nah, kebetulan saya ngelola Indonesia Baik sama GPR TV di Subdit Audiovisual dan Media Sosial. Jadi kalau kemarin materinya adalah tentang adaptasi dunia adaptasi new normal ya, Om Sulaiman ya, Bang Sulaiman. Saya nggak berani ngangkat itu, tapi kalau sekadar diskusi aja mungkin bisa aja. Jadi akhirnya saya ngajuin tema yang ini aja, coba gimana gitu, karena ibaratnya mungkin sesuai dengan kapasitas saya lah untuk berbicara seperti itu. Jadi saya cuma mau cerita tentang mungkin ini masalah yang sama ya. Saya cuma pengen cerita tentang internet gimana sih saat pandemi ya, atau bagaimana sih dunia kita sekarang gitu. Katanya tadi saya baru nonton ada vaksin, katanya vaksin yang udah fase ketiga, ada vaksin yang sedang uji coba fase ketiga. Jadi kalau misalnya vaksinnya ketemu, mungkin akan kembali normal. Jadi tidak ada tuh new normal lagi. Bisa jadi, nggak tahu juga ke depan seperti apa. Tapi yang pasti, ini yang dialamin oleh setiap keluarga mungkin ya. Kalau dulu mungkin saya sama Om Sulaiman ini duduk bareng ngobrol ya, HP juga mungkin jarang yang punya. Paling cuma Nokia yang itu ya, 3310 ya, yang nggak ada internet juga gitu kan. Mainnya paling top udah, atau paling keren. Tapi kalau sekarang dengan smartphone kondisinya seperti ini. Dulu sebelum pandemi saya di kereta juga kayak gini nih. Naik KRL, saya rumah di Bekasi ke Merdeka Barat, turun di Juanda, saya naik kereta. Ya udah, semua orang diam dan kemudian sibuk dengan handphonenya dan tidak merasa terusik, walaupun padat, walaupun penuh orang dan kemudian berdesakan, mungkin kakinya nggak napak sempurna, tangannya nggak bisa pegangan dan lain sebagainya, tapi semua tidak terganggu. Justru malah terganggu kalau ada orang berisik. Kalau ada orang berisik, maksudnya berisik berbicara dengan kawannya sambil ngobrol. Itu merasa aneh gitu. Padahal ya entah kenapa etikanya seperti apa, ada yang berubah mungkin kan. Jadi orang tidak sopan bila ngobrol di kereta gitu. Mungkin nilainya sudah Ya, lanjut. Oh iya, ini sorry. Pencet. Nah, ini sekarang ya, kalau sekarang mungkin karena ada pembatasan, tapi udah mulai ramai lagi gitu. Dan orang benar-benar dilarang ngomong, ngangkat telepon. Sekarang etikanya adalah nggak boleh ngomong, ngangkat telepon ya nggak boleh, karena takut dropletnya pada keluar gitu mungkin kan. Karena walaupun sudah ada masker, terus kemudian itu ada peraturannya mungkin. Tidak boleh ngomong di kereta karena droplet bisa keluar gitu kan. Lebih terpaku pada satu smartphone lagi, kira-kira gitu. Nah, sebenarnya gimana sih angkanya? Ini yang terjadi dalam 1 menit ya, di tahun 2020. Ada 1,3 juta Facebook dibuka, terus kemudian 19 SMS dikirimkan. YouTube juga makin menjadi kanal yang luar biasa gitu kan. Dan lain sebagainya ini. Jadi kadang kalau saya kan di indonesiabaik.id ya, kadang-kadang berpikir, jadi saingan kita tuh sebenarnya bukan cuma konten-konten yang baik-baik saja, bahkan seluruh konten gitu. Jadi kalau kita mau masuk ke dunia media sosial ini, ke dunia maya ini,
saingan kita cuma bukan cuma harus peduli sama konten kita ya saja, tidak cukup baik saja, tapi dia harus menarik dan lain sebagainya. Karena saingannya ini kayak tadi, dalam 1 menit segini keluarnya. Kita harus saingan dengan seluruh macam konten. Akhirnya kita harus ya bertarung, benar-benar fight gitu kan. Nggak cukup kita punya konten, konten saya mendidik, konten saya baik loh, konten saya mencerahkan, konten saya dan lain sebagainya membawa nilai positif. Nggak cukup itu gitu. Tadi barusan saya nonton juga YouTube juga tentang YouTube Got Talent. Nah, itu lucu-lucuannya kritik buat YouTube juga bahwa kontennya kok gitu-gitu aja ya. Kontennya kok orang ngemis, terus kemudian berapa harga outfit lo kan kira-kira gitu. Terus kemudian beli ini terus atau ngeprank dan lain sebagainya. Kok kayak begitu gitu. Ya, faktanya itu yang ada gitu. Konten nggak cukup bagus, positif dan sebagainya, apalagi BSM kita ya. Tadi kan ibaratnya kita pengen bantu orang, ada dan lain sebagainya gitu. Nggak cukup itu kalau mau bikin konten, harus menarik secara visual dan lain sebagainya. Nah, Indonesia kalau di kawasan Asia Tenggara ini termasuk yang tinggi juga. Ini kan saya data dari wearesocial.com, jadi setiap Januari, bulan Januari itu dia ngeluarin rilis ya tentang bagaimana kondisi penetrasi internet seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, yang paling tinggi memang di Southern Africa, terus kemudian di Eastern Europe, dan ini ya di Asia Tenggara juga termasuk yang ketiga tertinggi gitu. Dan kita beruntung sebelum pandemi sudah menyelesaikan ini. Mungkin ada yang tahu ya, tol langit atau sebut Palaparing. Palaparing ini waktu saya masuk di Kementerian Kominfo 2006, ini sudah menjadi hal yang diwacanakan gitu kan. Kita pengen bangun backbone-nya internet. Ibarat kalau pohon ini batangnya gitu. Batang-batang yang besar, cabang-cabang yang besar. Tapi apakah ini setelah dibangun ini masalah internet kita selesai? Enggak, masih banyak ranting-ranting yang harus dibangun juga. Jadi batangnya sudah dibangun, cabang-cabang besar sudah dibangun, tapi yang ranting-ranting ini yang ke kecamatan-kecamatan, kabupaten, ke rumah, ke desa dan sebagainya itu yang harus didorong sama operator gitu. Karena yang besarnya udah siap gitu. Nah, beruntungnya tahun lalu sudah selesai nih 2019. Jadinya sekarang juga kita masih ya udah lumayan lah, agak sedikit merata, tapi memang masih ada PR-nya, bahwa banyak tempat yang masih belum bisa berinternet ria gitu kan. Nah, lanjutnya kalau di Indonesia ini datanya, silahkan juga lihat di wearesocial.com, itu data tentang Indonesia ada. Yang saya mau bilang di sini jumlah teleponnya, nomornya, kemarin kan ada registrasi prabayar ya. Jadi jumlah penduduk 272, jumlah kepemilikannya 124%. Artinya kepemilikan 2 nomor tuh udah nggak aneh lagi gitu kan. Terus kemudian penggunaan smartphone di sini yang kanan bawah ini device-nya kebanyakan pakai mobile 96%, smartphone-nya 94%. Jadi kalau mau bikin konten dan sebagainya mungkin orang sudah nggak menyesuaikan diri sama PC, sama personal komputer yang itu, tapi dengan smartphone, dengan gawai. Jadi ukuran situsnya harus cocok dengan smartphone, bentuk kontennya juga disesuaikan sama ukuran smartphone dan lain sebagainya. Karena penggunanya ya gitu kan. Penggunanya 94% dari smartphone. Nah, data-data ini bisa kita pakai juga untuk menyesuaikan konten-konten kita mau diapain gitu kan. Mau bentuknya kayak gimana, orangnya sukanya seperti apa, warnanya kayak gimana, dan sebagainya. Karena itu tadi, di sini data juga 7 jam, ya 8 jam lah ya, 8 jam kurang 1 menit, di sosial medianya 3,5 jam. Nonton TV juga masih ada, gitu kan, 3 jam 4 menit. Ini kan data dari luar, data dari kita juga ada di ABJI, data ABJI kan. Litbangnya Kominfo juga ngeluarin, tapi untuk yang data pedesaan, perbatasan, dan model-model seperti itu. Nah, ini data-data ini kita bisa pakai untuk ngolah konten kita, teman-teman dari BSMI atau yang stakeholder-nya BSMI. Bentuk kontennya pun udah banyak video, 99%. Ya, online konten aktivitas ya. Terus kemudian nonton vlog gitu kan, model-modelnya ya video tadi. Dengerin radio pun ya streaming.
podcast juga, radio yang di internet juga sudah mulai menjamur lagi kan. Jadi menggunakan fasilitas internet kan kira-kira gitu. Jadi kalau mau bikin udah nggak ada, ya asal punya itunya ya apa, stakeholdernya kan sekarang nggak cuma apa ya, target pendengarnya nggak cuma segmented aja, tapi fragmented, bahkan kecil lagi nih gitu kan, benar-benar kecil gitu, nggak masalah, yang penting terlayani gitu kan, ada gitu, kecil tapi dia sangat apa fokus atau sangat tertarget, itu ada juga yang seperti itu gitu. Semua bisa dilayani dengan ada seperti ini. Terus kemudian siapa yang ada di sana, rata-rata usia-usia sekian nih, yang sebelah kanan atas ini usia-usianya 1824, 1834 lah. Mayoritas mendominasi di media sosial. Terus kemudian yang paling banyak lagi-lagi cuma dimiliki oleh YouTube punyanya Google ya, WhatsApp punya Facebook, Instagram grupnya Facebook. Ini grup Facebook grupnya Facebook 3 mendominasi nih. 3 platformnya platform internasional semua. Makanya udah mulai dipajakin kan ya. Yeah. Kemarin Netflix kan udah mulai dipajakin. Ya karena duitnya kalau misalnya itu larinya keluar semua. Kayak contohnya apa namanya, kalau kita ngiklan di Facebook gitu kan, atau ngiklan di YouTube dan sebagainya, nggak ada benefit buat negaranya gitu. Atau bangun database-nya kah, bangun apanya gitu dan sebagainya. Jadi supaya bisa nyerap tenaga kerja di sini gitu kan. Lanjutnya ini apa namanya, YouTube search yang paling banyak dicari. Ini agak mendingan, sekarang ada lagu Indonesia, film, DJ live. Dulu pernah mungkin ingat kali yang menteri pas zamannya Pak Menteri Tifatul Sembiring ya. Dulu pernah ada famous banget tuh kutipan beliau yang bilang internet cepat buat apa gitu. Internet cepat buat apa. Tapi itu sebenarnya kami tahu ya latar belakangnya kenapa beliau ngomong seperti itu, karena kami baru riset waktu itu. Baru riset tentang pencarian paling banyak kata paling banyak dicari di Google ya. Itu ada yang keyword sama image. Itu 7 dari 10 lah kita bisa bilang. 7 dari 10 yang paling banyak dicari itu konotasinya bukan cuma negatif tapi porno, jorok. Bahkan saya nggak tega ngomongnya gitu kan untuk ngasih taunya karena sangat vulgar kata-katanya. Pas hasil riset yang Pak Menteri Tifatul Sembiring ngomong seperti itu. Kalau kita bahan uji cobanya, dulu ketika ngasih tahu, coba aja buka, tulis di Google siswi SMU. Dulu malah siswi SMP. Waktu pas ngomong itu, ngetesnya gitu. Silakan tulis siswi SMP dan lihat apa yang ada di sana gitu kan. Keyword apa yang ada, situs-situs model apa yang ada di sana, dan gambar-gambar seperti apa yang ada di sana gitu. Dan bisa dilihat sendiri, akhirnya orang, oke, percaya gitu. Sekarang masih mending, udah berkurang lah. Sudah mulai ada, mungkin kalau siswa SMU sudah mulai ada ya pendidikannya, ada ruang guru dan sebagainya gitu. Kalau dulu sangat-sangat mungkin menyedihkan lah gitu. Sekarang sudah agak lumayan gitu, apalagi diberlakukan blokir konten dan sebagainya gitu. Nah, ini yang sekarang udah kan pemblokiran juga kita punya AIS namanya di Kominfo tuh ada AIS. Sebenarnya pengais namanya, mesin pengais, tapi singkatannya Artificial Intelligence System gitu. Jadi kita punya kerjasama lah dengan platform gitu kan, buat ngeblokir konten-konten di medsos, atau kalau di situs di take down cepat gitu kan. Tapi banyak yang bilang, enggak, Kominfo suka-suka nih mau blokir yang mana, tergantung rezim dan lain sebagainya. Enggak juga, karena kami bisa blokir bila dengan saran dan masukan dari pihak yang berwenang. Contohnya misalnya kalau terkait radikalisme dulu kan yang rame itu ya, itu dari teman-teman BNPT atau dan yang semisalnya kan kira-kira gitu. Jadi Kominfo meminta masukan pakar atau lembaga yang berwenang untuk seperti itu. Tapi ada sekarang udah agak mendingan kan, kita di Google udah cari kata konotasi yang negatif pun udah agak susah gitu. Dan itu udah makin baik lah. Waktu zamannya Menteri Rudiantara waktu itu kan kedaulatan informasi konsepnya. Kedaulatan, jadi kalau misalnya Anda mau jualan di kita, ikut aturan main gitu. Makanya dulu ada salah satu
apa namanya aplikasi lah ya yang kemudian diblokir karena dia tidak mau membuka database-nya seperti apa gitu. Karena kan disinyalir itu digunakan untuk menyampaikan materi untuk pembuatan radikalisme dan sebagainya gitu. Setelah ditegur seperti itu ya udah, karena Indonesia marketnya lumayan gitu kan. Terus kemudian tapi memang kita masih PR sih tentang apa namanya aplikasi-aplikasi yang khas Indonesia mungkin. Karena kalau WhatsApp dulu yang model semisal WhatsApp itu kan ada pernah bikin juga ya beberapa gitu kan. Tapi ya belum bisa atau bukan cuma bersaing doang sih, tapi harus juga mungkin keberpihakan kita nih sebagai anak bangsa gitu supaya untuk pakai. Kita pernah diminta udah diinstal terus kemudian coba pakai, tapi nggak banyak juga yang menggunakan, akhirnya ya otomatis di uninstall dengan sendirinya gitu kan, otomatis di uninstall gitu. Maka itu PR juga buat kita bagaimana bisa bikin sebuah aplikasi anak bangsa dan kemudian juga didukung dengan menggunakannya. Terus kemudian saat pasca COVID seperti apa? Kan udah ya nggak sama lagi lah teorinya seperti itu nih. Nah ini semuanya sekolah sampai sekarang kan harus menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi di Jawa Barat sampai Januari belum boleh sekolah, kita masih online daring. Dan kemarin Menteri Pendidikan bilang bosnya udah bisa buat pakai kuota internet ya. Tapi ada juga di daerah-daerah tuh yang make radio apa tuh ya, yang apa radio komunitas gitulah atau pakai gimana gitu, radio itu untuk belajar mengajar. Akhirnya itu karena sinyalnya belum ada, internetnya belum masuk dan sebagainya. Akhirnya mereka gimana caranya berinovasi untuk supaya dapat belajar gitu kan. Guru menjadi orang yang mungkin 2-3 kali lebih berat kerjanya gitu, karena dia harus berhadapan sama muridnya, sama wali muridnya, terus kemudian dia bahkan anaknya yang sekolah di rumah, kerjaannya menjadi luar biasa. Salut lah buat para guru yang apa namanya berinovasi dan harus ya menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Terus kemudian bahkan yang kurban kemarin juga segala macam nih, tapi akhirnya semoga nggak ada klaster baru lagi ya pasca kemarin kumpul lagi, karena kan kemarin trennya habis lagi Idul Fitri itu kan ada kumpul-kumpul mulai naik lagi gitu. Ingat kita belum sampai puncak ya, masih terus nanjak ya. Jadi memang ini protokol kesehatan ya harus tetap terus dijaga nih, walaupun ya harus tetap produktif. Karena memang semakin dekat ya, saya nggak tahu ya, maksudnya makin sedih gitu, maksudnya oh ternyata ada orang dekat kita yang kena dan sebagainya gitu. Kantor saya juga lagi di lockdown kemarin, ada 3 orang kena kan, 3 orang kena positif, 46 orang di tes swab dan lain sebagainya, kantor tutup 1 lantai 14 hari gitu. Klaster perkantoran udah mulai ya kira-kira gitu. Sampai nikah pun juga ya udah nggak seseru dulu, harus rame-rame gitu kan. Sekarang juga jumlah terbatas. Ada beberapa kawan yang waktu awal-awal mau nikah Maret terpaksa membatalkan loh. Terus kemudian ada juga ya yang sedikit orang saja gitu. Tapi belum nemu sih yang nikah online, saya belum nemu. Yang kalau nggak dibatalin jumlahnya sedikit sekali gitu kan. Pilkada juga nanti seperti apa gitu kan. Belum kebayang. Jadi ya itu pesannya produktif dan aman dari COVID. Nah ini Wira Sosial juga bikin survei lagi ya, ngeluarin data lagi. Biasanya cuma Januari setahun sekali, tapi ada kasus ya COVID. Jadi 57% naik nih, meningkat nih orang nonton film streaming. Terus kemudian lebih lama 47% di sosial media. Terus kemudian di messenger service kayak WhatsApp dan lain sebagainya. 46% lebih lama dengerin musik dan lain sebagainya. Ini kita harus ngelihat sebagai sebuah peluang mungkin ya, sebagai sebuah peluang untuk mau diapain nih gitu. Sorry. Terus kemudian ini ada 70% meningkat pencarian info hiburan, kesehatan. Terus 520% meningkat video conference, aktivitas online, layanan TV streaming juga udah kita babak belur ya, maksudnya dengan nge-zoom paket internet. Mungkin yang paling untung kali ya perusahaan operator ya, harusnya ngasih harga lebih menarik. Oke, ini juga
pencariannya juga bagaimana cara beraktivitas normal saat pandemi sudah mulai, karena orang ya udah harus tetap produktif walau ya Allah harus kerja lah ibaratnya. Kalau kepikiran kalau lapar itu bisa menggerakkan orang katanya gitu, tapi kalau udah lapar semua juga dilakuin gitu, ngerinya kan itu katanya. Jadi gimana caranya orang sudah harus ini gimana caranya bisa aktivitas seperti biasa walau tapi tetap aman dari COVID. Ini tuh yang banyak dicari waktu pas kemarin pandemi gitu. Nah ini juga ada juga tentang media consumption ya, ada apa namanya konsumsi media, ada Gen Z, milenial tuh Gen Y, X dan baby boomers tentu saja. Gen Z ini adalah usia-usia kelahiran tahun 2000-an lah, adik-adik kita yang anak SMA, SMP, dan kita konon menghadapi sebuah generasi baru. Ada yang bilang generasi alpha, ada juga generasi zoom, atau anak-anak Gen Z ini bilang generasi zoom juga. Kenapa? Karena kebanyakan nge-zoom. Nah, kita akan menghadapi yang lebih lagi, anak-anak Gen Z ini pintar, dia mau karena mungkin dia hidup di informasi yang berlimpah gitu kan, informasi banyak banget tadi seperti yang disampaikan di slide awal, ada 1 menit itu ada berapa juta, puluh juta, ratus juta informasi yang masuk dan mereka hidup di situ. Dan mereka digital native gitu kan, mereka hidup di dunia informasi yang luber. Makanya ada sebuah riset yang bilang bahwa penetrasi informasi ke mereka itu 3 second, 3 detik saja. Saya lupa riset dari mana, tapi 3 detik bilangnya. Jadi 1, 2, 3, dia tidak menarik, hilang itu. 3 detik, 1, 2, 3, tidak menarik informasinya, entah judulnya kah, warnanya kah, dan lain sebagainya. Mereka pergi. Mereka nggak tertarik, mereka pergi. Ya, 3 detik. Karena begitu saking banyaknya. Makanya ada aplikasinya mungkin yang cocok buat mereka itu yang model-model agregasi konten gitu. Kayak Line. Line kan ada Line Today itu kan dia agregasi yang ngambil dari mana-mana media, dari judulnya. Kalau menarik mereka lanjutkan, kalau tidak mereka pergi dan lain sebagainya. Gitu. Ini Gen Z. Mereka ada di online video, musik streaming, online streaming, mereka ada di situ. Mereka ada di sana. Terus kemudian yang Gen Y, milenial ini, yang kebetulan 2 masa. Ibaratnya kayak kita lah ya kan, kelahiran, ada yang bilang kelahiran, satu riset bilang kelahiran 83 ke atas, ada yang bilang kelahiran 78 ke atas. Jadi dia mengalami masa analog juga, mengalami masa digital juga kan. Jadi dua-duanya gitu. Jadi kalau Gen Y atau milenial sih suka dibilang dari riset tadi 5 detik dia. Kalau Gen Z 3 detik, ini 5 detik. Lebih banyak 2 detik, tapi itu tadi nggak menarik 1, 2, 3, 4, 5 dia pergi. 1, 2, 3, 4, 5 dia pergi. Dan dia ada di online video, streaming juga ada, tapi dia masih ada di mana dia? Live streaming udah ada, bisa online, koran masih baca, radio sedikit, nonton TV juga masih ada juga gitu kan. Ini di Global Web Index ya, risetnya 2020 kemarin, bulan apa sekarang, bulan April lah nggak salah. Gen X ini angkatan Papa Ari Wibowo lah. Kalau yang tahu Ari Wibowo, Om Sulaiman tahu nih, Ari Wibowo dulu kan sinetron. Mereka 12 detik. Dia punya penetrasi informasi 12 detik. Mungkin karena mereka sudah cenderung lebih mapan, mereka sudah tahu mereka kebutuhannya apa, keinginan informasinya apa gitu kan. Mereka sudah pemilih lah mungkin seperti itu. Mereka ada di broadcast di TV, mereka nonton TV, online video. Ya ada juga semua umur ada di TV streaming, musik streaming. Tapi mereka pembaca media yang tercetak mungkin ya. Di radio juga ada dan TV juga sangat itu. Nah, kalau untuk yang baby boomers ini mereka lebih private mungkin. Jadi kalau misalnya misalnya kita layanan nasabah gitu, dia yang paket premiumnya gitu kan. Ya dia jadi pelayanannya private. Jadi di email atau di telepon, ngobrol pribadi dan lain sebagainya. Nah, itu mereka ya ada di TV tapi mereka senangnya kongko-kongko gitulah. Jadi informasinya kebanyakan dari sana juga. Dari grup keluarga atau lagi tempat ngobrol, karena kan mereka kumpulnya tuh sering lah mungkin. Jadi lebih kekerabatannya, kekeluargaan lebih tinggi gitu. Untuk di online dan sebagainya nggak banyak di sana. Tapi nonton TV ya mungkin, karena tinggal duduk dan melihat. Oke, itu terus kemudian,
Nah, itu kemudian konten kreatif ya. Itu seperti apa sih konten kreatif ya? Ya, ada yang bilang kemarin itu kreatif banget nih kan, kita ngeselin ya. 2 jam nggak ngapa-ngapain, viral tuh, sempat viral tuh dalam waktu berapa jam sampai 40.000 viewers. Kadang-kadang kita juga yang biasa bikin konten dan sebagainya jengkel juga nih, kok 2 jam nggak ngapain, itu bener-bener nggak ngapa-ngapain. Dia kuat juga ya, duduk 2 jam gitu aja tuh mukanya. Saya bilang nih, aduh sakit hati kan gitu. 2 jam nggak ngapa-ngapain, bener-bener 2 jam. Wah keren nih, kreatif nih, dia bisa ngangkat viewer segitunya YouTube udah. Nah, tapi yang pasti dengan kondisi yang sekarang smartphone dan sebagainya, 80% ini visual. Kalau teks sudah mulai sepet-sepet lah orang bacanya kan. Jadi kalau usahakan menggunakan visual 80%. Karena kondisinya itu tadi smartphone lah, menggunakan smartphone sepet-sepet kalau baca paket teks itu.